Kalau Randy kan sekarang udah manajer dia kan? Naik lantai. Dulu di perusahaan kita lantai 4. Sekarang perusahaan gua lantai lumayan lantai 8. Oh, tapi menurut gue berarti hampir seluruh perusahaan itu program regenerasinya nggak jalan dong, Pak. Kalau saya, gue siapa ya? Kita saya Randy. Gue sama ya. Saya Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Selamat datang di Satu Meja Banyak Cerita. Hari ini ada saya, Pohar. resmi banget. Aneh. Kalau saya, gue siapa ya? Kita saya Randy. Nama saya siapa? Gue sama ya. Saya Randy. Nanti lu panggil dia nggak apa-apa. Oh, Kan gitu. orang nggak tahu kan. Kamu siapa? Silakan. Aku Juni. Juni dari season pertama. Di episode sebelumnya kita bilang ada Yunita, dia sudah sembuh. Kemarin dia kita bilang masih sakit, sekarang udah sembuh. Boleh ceritain nggak sakit apa? Kenapa tiba-tiba? Gue aja nggak tahu kalau gue sakit. Iya, kamu bilang sakit itu. Minggu lalu. Ya sakit aja. Oh, Aja. Demam aja. Oh, ada gitu. Kayaknya kayak abis kena sakit apa gitu. Oh iya. Enggak, demam aja, demam. Aja. Kayaknya kita nggak lagi ngomongin demam Yunita, tapi gini. Ya di season di episode kali ini Bentar, kita jadi lanjut. nah, gue grogi. Gue pikir lu mau ngambil buat air mata Yunita, aneh banget. Enggak. Oh iya. Kenapa lap keringet? Panas. Pikir lu mau ngasih ke dia kalau Astagfirullahaladzim. Di episode kali ini kita mau ngobrol apa nih, Bro Randy? Aja. Bagaimana? Apa? Perbedaan kata bagaimana? Bagaimana apa ya tadi ya? Oh, ini topiknya kemarin kan di season sebelumnya tuh sempat ceritain Season tentang sebelumnya, itu bisa. Di episode sebelumnya kan? Di season sebelumnya. Kalau di episode sebelumnya kan gue sharing kan tentang Ya, pengalaman kehilangan ya. pekerjaan. Ah, iya. Nah sekarang kita oke cari banget tuh. yang reverse-nya. Iya. Ketika sudah hilang, cara buat ningkatin kerja di kantor seperti apa? Iya, jadi cara cepat untuk karir ya. Iya. Ya. Jawabannya? Banyak. Banyak ya. Ya, men. Ini banyak dead end-nya nih episode ini. Gak apa-apa. Maaf ya guys, ini baru comeback, yang ini juga Masih jet lag. nunggu ditanya. Aduh, gua doang nih yang mesti goreng-goreng ini nih. Oke, cara cepat naik karir. Nah, mungkin kita mulai. Ini kan banyak nih kalau di kantor lama kita, gitu kan. Gimana tuh? Ada Oh, ini ketemu juga di Tapi- situ. Iya. Di mana Tapi tuh? netizen biar cari tahu aja. Oh Ya. gitu. Kalau di kantor lama kita kan banyak orang yang udah baik lagi ya, udah senior belum naik tuh. Ya kan? Oh. Iya. Sosok baru tahu. Ngajar di. Oh gitu. Terus? Nah, tapi ya ada juga yang cepat. Nah, mungkin kita mulai dulu nih. Nah, sebenarnya naik karir cepat itu sesuatu yang baik atau enggak? Ini dulu kan, karena ada yang merasakan lama dan keren cepat. Kira-kira itu yang baik ya? Kalau dari gua dulu sih 28 udah jadi BUD 1 sih berat sih. Kan waktu itu kan gua usia 28. Secara mental ini nggak sih Pak? Masih kayak belum ready gitu nggak sih? Iyalah, masih bocah. Terus yang sekelilingnya itu kan usianya udah 50. Nah Yunita juga dulu kan cepet ya. Termasuk Berapa ya? berapa? Lu naik 25. 25, udah BUD 2 ya. 25 apa 24 ya? Tapi ini bukan sombong-sombongan ya, cuman ini aja berbagi. 25 apa 24 ya? Lupa gue. Kalau Randy kan sekarang udah manajer dia kan. Naik lantai. Dulu di perusahaan kita lantai 4. Naik karir, naik lantai. Sekarang perusahaan gua lantai lumayan lantai 8. Oh, lantai 8. Dulu Lumayan naik 3. Tempat kerjanya naik Dia lantai 4, ya, lantai 3. mentok lantai 4. Sisanya rooftop. Nah, balik lagi nih, emang orang bikin bingung lihat udah 54 menit. Baru 6 menit cuma isinya bercanda. Gue yakin orang skip nih. Di sini skip. Nah, kira-kira apa deh pertanyaan apa ya? Sesuatu yang Sesuatu yang baik ya. Baik nggak? Jadi emosi.
Baik nggak? Kalau dari sudut pandang gue sih, naik karir tuh memang baiknya mungkin secara material. Ya maksudnya kita semua siapa sih yang mungkin butuh duit lebih kan senang lah ya. Tapi kan dibalik uang yang lebih itu kan butuh tanggung jawab yang lebih juga kan. Gitu. Dulu waktu usia 28 tuh sih seneng-seneng, mungkin bangga ya awalnya. Tapi 3 bulan pertama sih stressful banget gitu karena dulu kan kantor sebelumnya sekarang nih kan gue baru pindah 2 kali. Ya kan udah tau lah sebenarnya ya. Bayangin dari ngurusin cuman 20 orang, tiba Jadi banyak. 5.000 kan? Oh, Itu kan banyak ya. 5.000. ya kan dulu waktu kantor pertama ini kan 20, terus 5.000 kan mau nyebut merek takutnya lidah gue kepleset ya. Dulu 5.800 waktu awal-awal itu dan cabangnya itu masih 56. Jadi kaget, sedangkan dulu kan kantor lama cuma 1 unit, 1 cabang. Masih di ruko. Jadi Orangnya kelihatan ya. Orangnya sepanjang mata. Oh iya, memandang. 5.000 langsung 5.000 terpencar ya. kepencar. Jadi dan pegang itu end to end, HR-nya dari rekrutmen sampai pensiun. Jadi kaget sih, apalagi kan dulu dari swasta terus masuk ke pemerintah agak shock culture juga. Iya, iya. Habitnya beda. Apalagi kan dulu SD, SMA sampai kuliah itu kan juga memang belum pernah di negeri. Tapi kan Bapak udah sibuk dari masa sekolah. Iya, tapi kan bukan ini bukan maksud Sarah ya atau gimana. Lingkungan saya itu rata-rata lingkungan yang satu suasana gitu kayak misalnya orang Kristen semua gitu. Oh. Keberagaman itu baru saya dapat di kantor yang sekarang. Makanya dulu ngomong Oke, ngerti. maksudnya ngomong assalamualaikum dulu. Ini mohon maaf ya. Dulu tuh nggak lancar gitu. Jadi Iya, iya. susah lah gitu. Sekarang lebih lancar. Belum terbiasa. Sekarang kan udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia aja lebih banyak istighfar daripada gua. Jadi ya puji Tuhannya adaptif, alhamdulillah adaptif. Tapi jadi banyak banget tuh proses yang harus diadaptasi. Udah dari segi leadership dilatih, terus cakupan luas ya cukup stres sih 3 bulan pertama. Kayak gaji nama juga nggak berasa sih, bukan nggak berasa misalnya bukannya gimana ya, tapi stresnya kan lebih banyak gitu. Iya, iya. Gitu sih. Nggak tahu kalau Yunita dulu gimana? Dulu itu Kok bibir lu hitam Yun? Nggak kena pukul kan? Ini warnanya. ya udah belain. Coba teman mana nih? Bibirnya minta sama gue. Jangan ngomong sensitif deh. Guys, jadi tadi ada kali 30 menit cuma nonton dia cahayanya kemana yang bagus. Ya tetap di sebelah sini. Angle-nya soal sini bagus, angle kanan. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi ini warna ya guys ya, bukan habis kena tabok. Terus emang, jadi lu lihat nggak sih? Enggak emang kayak gini warnanya. Emang warnanya biar Ada galak di sini, aja. di sini, ada di sini. Iya, biar galak aja. Oh ya. Nah, personanya sekarang yang galak. Dari Yunita gimana? Gimana ini Kak? Stressful sih Pak. Stres ya? Iya, stressful karena mungkin Usia 24 lagi berarti ya katanya? iya kurang lebih 24 25 Iya. terus naik di BOD Satu kan? enggak, dua. minus 2. Enggak, Minus enggak. 2 terus even though ya kita tuh tumbuh dengan apa ya pendidikan kayak leadershipnya bagus, Oh, tapi iya, tetap iya. aja itu tuh somehow responsibility-nya lebih tinggi. Iya. Terus mungkin karena aku nggak bisa bilang nggak punya ambisi sih, cuman maksudnya Dia mah nggak, lu mah emang nggak ada ambisi, cuma naturnya ambisi. Ambisinya nggak ada, cuma naturnya ambisi. bukan ya bisa dibilang emang nggak ada ambisi ya, Iya, cuman tapi bawaannya kan emang kerja harus kerja kerja aja, aja, itu kan. gitu, kerja aja. Ya ambisi. Ya kerja aja gitu. Jadi pas kalau waktu masih di level staff itu kan kita kayak ya udahlah gitu, Iya. kerja sesuai Koridor lah. koridor gitu kan. Ternyata pas naik ke level manajemen tuh bener-bener kayak somehow, apalagi kalau misalnya level manajemennya itu masih belum mature ya. Kayak kita tuh somehow dipaksa buat bener-bener take the role karena ya kalau misalnya kalau yang di atas lagi nggak ada, lagi misalnya lagi keluar dinas atau apa, kita yang bertanggung jawab di kantor itu. Dan itu tuh berat banget karena nggak semuanya kita siap kan. Kayak tiba-tiba ini dipanggil direksi gitu. Zaman dulu kan ketemu direksi tuh Gemeter banget ya. gemeter banget gitu. Iya, Ditanyain bener-bener apa gitu. Jadi menurut aku sih kalau untuk material things it's good for you kalau masih muda dan udah ada di manajemen level, tapi kalau secara mental kayaknya nggak semua orang deh, apalagi kalau environnya tuh belum mature gitu. Ya. Gimana Bro Randy? Nah, ini aku nih ya.
Kalau gue sih dari pengalaman sebenarnya, kalau Tapi kan pengalaman gue sekarang lo punya tim kan? iya punya. Cuman kalau misalkan timnya kan tim yang posisi gue tuh lebih ke arah senior, bukan menjabat. Jadi tetap Nggak ada. langsung direct report. Bukan dari cuman bantu nge-manage kerjaan aja. Cuman mungkin gue ambil dari point of view kacamata orang kedua mungkin ya. Yes. Melihatnya seperti apa. Karena gue nggak pernah ngalamin tiga kan. ya? Mungkin yang gue garis bawah itu bukan masalah cepatnya tapi tepat. Oh, yes. Gue tuh selalu percaya sama momentum sebenarnya. Yes. Jadi kalau misalkan Randy 2020. Agak trauma dengar kata momentum. Jadi kalau gua sih menurut gua ketika orang tepat itu dapetin sesuatu yang tepat juga sebenarnya baik-baik aja sih, fine-fine aja. Di waktu yang tepat, Iya. posisi yang tepat. Tapi kan belum tentu ya, misalkan orangnya bisa nggak tepat atau Iya. waktunya mungkin kurang Iya, tepat iya. pada saat itu. Jadi memang kalau cepat ataupun lambat sebenarnya nggak bisa kita hitung kan. Siapa tahu naik cepat tapi kalau orang udah siap sebenarnya kan nggak ada masalah. Iya sih, bener. Sebenarnya momentumnya aja. Iya. Kalau misalkan dia lambat, tapi memang karena orangnya yang nggak tepat, kan juga suatu hal yang baik kan. Iya. Daripada dikasih momentumnya, dikasih apa, role-nya itu, tapi dia malah lebih buruk dari apa yang dia kerjakan sekarang itu sebagai staff. Contoh seperti itu sih. Serius ya, serius banget ya. Tapi ini bener sih, Pak. Ya iya sih, tapi kan kadang-kadang faktanya kan kadang-kadang nggak menutup kemungkinan ada orang-orang yang dia nggak mau naik nih. Cuman yang kelihatan bagus tuh cuman dia doang, ngerti Iya. nggak sih? Oke. Banyak yang kayak gitu Akhirnya tuh. dia harus naik Iya, gitu. nggak ada pilihan, nggak ada SDM pilihan. banget ya. Iya. HR banget, HR banget. Iya, bisa, ya memang jadi begitu kan. Oh nggak ada yang bagus nih, tapi dia orang paling cerewet kayaknya atau paling inisiatif. Yaudah kamu naik aja. Kan begitu dia duduk kaget. Masih muda, harus mimpin yang senior. Iya, benar. Nggak pernah ikut pelatihan leadership. Iya, kan iya. Bingung. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau menurut gua, kalaupun dari perusahaan itu ngelihat ini orang bagus, sebenarnya pertama tuh jangan langsung ditunjuk misalkan, konsultasi dulu misalkan, gue mau promosin lo misalkan. Kira-kira dari lo gimana? Misalkan dia nggak pede, harusnya tanggung jawab perusahaan sih untuk meningkatkan kepercayaan dia, diri Iya. misalkan. Nah, Kenyataannya. SOP-nya ada nggak sih, Pak? Soalnya nih, di beberapa perusahaan yang udah pernah, maksudnya gue kerja di situ, itu hampir jarang tau, Ger. Orang yang bener-bener di interview kayak, kamu mau saya naikkan jabatan Nggak ya? ada Gitu. sih, pasti kan. Nggak ada. Jarang. Jarang ya. Why? Nah itu yang gue bingung kayak gitu. Kalau nggak, ketika tunjuk, ada tanggung jawab untuk mendampingi gitu. Yang lo nggak punya apa skill setnya, mendampingi. Ataupun sistem mentoring mungkin sebelum dia. Sebenarnya coba kita kan pernah kerja banyak nih ya. Coba deh. Ada nggak perusahaan yang nerapin sistem mentoring dari perusahaan yang pernah kita jalanin? Kayaknya dikit deh. Iya, bisa kehitung ya. Bisa Ada. ada tapi mungkin Cuman bisa dan mungkin nggak secara rapi ya programnya. Dipush sama perusahaan ini, aduh kalau Unita mentorin dia ya, gitu kan pasti. Sistem kader sistemnya kan nggak ada. Ada sistem kader barbar aja. Maksudnya SDM punya list of talent, ya kan? Atasan udah kerja masing-masing aja. Terus kalau dia udah mau pensiun, masuk tuh talent. Kadang juga masalah waktu, Chris, menurut gue. Ketika orang ditunjuk itu biasanya udah butuh posisinya. Nah iya. Nggak ada yang proses yang kayak, gue mau nyiapin lo untuk setahun ke depan Karena jadi gini lead. logikanya gimana mau mentorship? Maksudnya kadang-kadang kan nggak semua pimpinan tuh siap untuk diganti. Iya. Tapi menurut gue berarti hampir seluruh perusahaan itu program regenerasinya nggak jalan dong, Pak? Ya kalau bisa saya bilang sih bisa begitu ya. Karena gini, kalau itu jalan, even family business aja tuh nggak sesemut itu. Pasti kan family-nya, ya kan? Iya. Itu juga sempat sekarang muncul. Nanti kan coba cek di berita. Muncul beberapa mitos baik di dalam negeri luar negeri kan bilang ini generasi ketiga tuh generasi destruction gitu. Iya. Udah mulai yang khawatir gitu loh, kayak kesannya konotasi negatif. Generasi pertama generasi pembangun, generasi kedua apa? Generasi yang memelihara. Ketiga tuh penghancur. Itu kan berarti kan kalau dia mentorshipnya jalan ya nggak ada semua generasi ya pembangun. Iya, benar. Kenapa dia sekarang generasi ketiga dicap yang menghancurkan? Menghancurkan. Berarti something ada sesuatu gap yang Gap. jalan. Tapi setuju tadi kata Randy masalah waktu. Kita lagi fokus bisnis nih, terus kita harus mikirin dia ready to be something gitu kan? Iya. Ya males juga, gue lagi kerja nih, lagi target lagi orang marketing nih. Apalagi kalau bisnisnya Coba, besar ya. kamu marketing, Yunita jangan lupa ya mentorin dia. Tapi target kamu 10 miliar harus kelar bulan ini. Ya, Fokusnya orang kan juga Pecah. malas ya, kayak Malas. tenaga, belum lagi cost untuk melakukan pembinaan. lah jadi lucu kan, masa dia belum lagi harus luangin waktu pulang kantor mentoring. Ya kan itu kan sesuatu yang nggak Capek sih. gampang. Tapi bener sih, meskipun kita sadar ya, kayak misalnya gua,
kan kita sebagai tim leader biasanya tahu nih, si A lebih kurangnya di sini, si B lebih kurangnya di sini, si C lebih kurangnya di sini. Somehow kan kita kayak pengen mentoring gitu loh, Pak. Kayak gue kayaknya harus lebih banyak bantu si A dalam segi ini, B, C. Tapi sama kalau udah terlalu exhausted sama kerjaan juga itu hilang sih fungsinya, kayak ya udahlah mereka learning by doing aja. Sebenarnya ada caranya, tapi nggak semua orang mau ngelakuin itu. Gimana tuh caranya? Ya kita harus berani mengorbankan waktu lebih buat bersabar dan ngajarin dia. Ini contoh ya. Capek tuh. Asli capek banget. Ya iya. Saya bukannya gimana, tapi saya juga menerapkan itu sampai hari ini di unit-unit yang saya pimpin. Pantesan gue kalau lagi Pak mau bimbingan nih, Yun saya masih di kantor bentar lagi, wah sibuk banget. Jadi kalau dulu karena ini di perusahaan lama itu kan kulturnya dari perusahaan besar. Iya. Jadi dulu tuh diajarin namanya CNC, coaching counseling. Oke. Tapi coaching counseling itu nggak seorang mau Yun ngomong sama satu heart by heart sama anak buahnya. Kalau cuman 1, 2, 3, 4, 5 sih nggak apa-apa Pak. Kalau semua 20. 8, saya lakuin itu setiap bulan sampai minimal satu orang 1 jam ngomong. Selalu kita bukan cuma sembarang ngerumpi gitu enggak, kayak benar-benar lu hasil kerja lu apa bulan ini, terus tanya kenapa kok performance lu turun, ada susahnya apa, dan selalu saya mulai dia dulu nih yang ngomong, lu ngomong dulu deh, curhat apapun yang lu mau, atasan musik kalau gua ada salah pun lu bilang, atau tim ada yang kurang ngasih tahu. Ternyata yang sempat kita uji ada kan, kalau aku kan layernya 3 ya sebenarnya, si layer bawahku ngira staffnya nih oke-oke aja. Begitu proses CNC itu datang, ternyata dia banyak sampai nangis, kurang ini kurang, dia kaget juga. Ternyata nggak kelihatannya Pak, kalau hari-hari kerja kayaknya orang kalem-kalem, begitu dia ngobrol, rupanya pain-nya banyak gitu. Nah, sebenarnya itu tuh, dan aku suka lihat ya, jadi kalau kita konsisten aja, nggak tahu kenapa ya, mungkin kayak timnya tuh bisa nge-solid sendiri, jadi punya connecting chemistry ya, bahasa sekarang gitu ya. Dan itu selalu aku lakuin CNC tiap bulan 1 jam. Jadi bonding. Jadi bonding. Nah itu, terus kedua. Sebenarnya ini yang kantor itu jarang ciptain juga sih. Ini pertanyaan apa sih? Oh iya, mulai mikir. Yang kedua ya itu harus ada informal. Maksudnya? Informal meeting, rutin ya. Kayak makan bareng. Kayak makan bareng. Iya. Dan harus bayar ya atasannya, mau. Yang harus yang mewah lah, yang sesuai dompet aja. Tapi situ bisa senang bareng, fun bareng. Gue rasa kalau tim anak-anak sekarang suka deh kalau punya pimpinan yang bisa, tapi it works. Bisa kayak gitu ya. Makanya sistem kadernya biasanya jalan gitu. Tapi kalau pimpinan cuma kerja aja, benar. Kerja lagi besok, halo, kerja lagi, baik. Biasanya sih jarang kadernya keluar, jarang banget. Iya. Ya gimana dia bisa nyiptain kader, waktunya kurang. Makanya gue bilang, jarang orang yang mau ngelakuin. Kalau gue kan kadang anak buah 10, 17, dulu pernah waktu 2 divisi digabung 30. Itu saya CNC itu 1, jadi sehari itu 2. Total habisin tuh 2 minggu. Gila. Jadi benar-benar gue dengerin tuh masalah dia apa, gue ajak ngobrol, dengerin. Panas juga, paning juga. Iya. Tapi kan karena background Bapak psikologi kan, kalau kayak kita ini barbar. Makanya gue bilang. Ada yang curhat balik. Kamu masih mending, tau gak? Tante. Enggak, soalnya kalau yang gue tangkap nih Kristen kan sebenarnya bagus, cuman kayaknya itu perlu skill nggak sih, kayak dengerin orang. Iya, makanya kan itu harus di-train. Kalau di kantor yang lama itu memang dilatih cara coaching counseling itu dilatih. Itu emang ada pelatihannya coaching counseling gitu. Jadi setiap leader itu punya skillnya. Kita perlu ikutan deh, Ger. Gitu. Sebenarnya nggak harus 1 jam. Nah, nggak ada ya, biasanya. Jadi gini, bedanya sederhana gitu. Kalau coaching itu intinya kerjaan. Kalau dia punya masalah di luar kerjaan, maka masuk ke fase konseling. Simpelnya gitu aja. Biasanya gue baginya gitu aja. Kalau coaching ya masalah kerjaan, kan kita simpel aja. Oh, saya ribut sama dia, udah kamu ke depannya gini-gini ya. Itu kan men-coach dia. Tapi kalau iya Pak, saya udah mau cerai nih sama istri saya, anak saya. Itu kan udah lebih deep dive kan ya dari emosinya. Ya baru teknik konseling yang keluar. Ya teknik basic aja, bukan teknik yang tahun 1, 2, 3 kamu nggak gitu langsung saya pulih gitu, nggak gitu. Ya teknik ini aja, bertanya balik gitu, emang sejak kapan kamu berantem sama istri kamu gitu. Terus ya Pak gitu, perasaan kamu gimana waktu berantem itu, kamu sedih nggak gitu.
Gue pernah sih pakai tekniknya bapak itu. Iya, nggak usah yang rumit-rumit. Tapi nggak konsisten. Soalnya kadang gue energinya kan terbatas ya. Habis. Makanya aku juga orang introvert kan. Jadi can you imagine kalau saya coaching dalam seminggu itu 8 orang, udah udah kayak wah habis nih. Tapi percayalah, udah hampir gue kan kerja tuh udah hampir 15 tahun ya. Dan selalu saya terapin budaya itu, selalu works kok. Selalu siap kader berikutnya udah ada. Selalu ada orang yang kelihatan dia akan ngikutin kita. Dan dia kayaknya bisa jadi penerus kita. Selalu ada, nggak tahu kenapa. Ya. Bahkan itu orang itu yang pernah nggak selalu orang yang nggak gue harapin. Nggak di Jadi saya udah ngincer nih, oh Gerald nih yang jadi penerus gue. Kadang orang yang gue fokus Gerald kagak jadi nih, yang jadi malah orang lain. Iya. Udah. Gitu. Ya itu ironisnya sih. Jadi sekarang sih aku nggak mau terlalu set up siapa, tapi yang penting lihat aja nih potensinya mana yang nah baru kita fokusin. Maksudnya set up-nya jangan di awal, tapi kita ratain dulu aja semuanya punya garis start yang sama. Begitu dia nah dia masuk gitu. Nah kan itu point of view dari lo ya Chris, maksudnya sebagai orang yang lihat dari atas ke bawah kan. Nah kalau misalkan sebagai point of view kita nih, yang lihat dari bawah ke atas, misalkan saat ada momentum itu muncul, misalkan lead kasih perhatian ke kita, cara kita untuk terlihat sama lead itu tuh kayak gimana kan? Kalau misalkan lo kan jelas ya, ada caranya, metodenya. Nah kalau misalkan gue nih sebagai point of view yang orang yang pengen dilihat, ya pengen nunjukin, gue kayak bisa perform deh, bisa. Nah itu ada nggak sih misalkan cara-caranya, misalkan? Iya sih. Soalnya kan dibalik ya, kita balik ya. Kalau misalkan lu kan jelas ya, karena lu punya posisinya kan, mungkin dia yang akan menggantikan lo kan. Iya. Di luar itu ya. Nah, ketika lu kan tadi bilang ya, ternyata misalkan lu fokus ke gua, tapi yang jadi itu sih orang lain, misalkan Yunita. Nah, kok bisa ketika lu, apakah penilaian yang salah, atau misalkan dalam prosesnya itu Yunita berubah karena sesuatu hal, terus kira-kira nih misalkan gue sebagai Yunita yang lagi dalam proses yang tadi yang lo bilang ya, mau ningkatin karir lah, contohnya ningkatin karir, kira-kira selain bekerja dengan baik, gue harus ngapain gitu? Harus menjilat. Enggak. Iya sih. Tergantung. Kalau atasan lu suka dijilat, ya udah. Enggak bercanda. Udah 30 menit, oke, mana? Kalau misalkan dari point of view lo deh, yang jadi secara gini, organisasi ya. Jadi gini, jadi gara-gara kita. Tapi yang pasti, kita sudut pandangnya jangan sudut pandang kita. Kalau lu jadi atasan, kalian siapapun, lu suka anak buah yang apa? Itu balik lagi ke taste berarti. Mestinya orang punya general taste yang sama. Kita suka anak buah yang apa sih? Biasanya orang jawab mungkin yang inisiatif, Pak. Inisiatif, yang pinter yang nggak pernah sakit. Yang nggak pernah sakit, yang Sabtu Minggu diganggu, dia selalu siap. Dia senang kan? Benar. Terus kalau kita suruh apa, dia langsung ada di situ. Iya, benar. Nah, poin kadang-kadang gue suka berpikirnya terbalik gitu. Jadi gue membayangkan anak buah atasan gue tuh melihat pengen anak buah yang kayak apa. Oke. Nah, makanya preferensinya kan jadi sangat generik. Kita artinya apa? Harus kenal atasan kita dulu. Karena setiap atasan punya keinginan yang beda-beda nih. Ada yang pengen anak gue. Ada yang tipe atasan, gue nggak butuh lah lo rajin kerja. Yang penting lo bisa ngelanin gue dengan baik. Iya, benar. Ya kan? Buat apa lo kerja keras atau juga yang dipilih orang yang bisa ngelanin dengan baik? Benar. Akibatnya yang naik duluan orang yang bisa ngelanin dia dengan baik. Tapi ada benar kata Yunita, mungkin ada atasan yang lebih suka ngeliat performance dibandingin ngejilat doang. Iya. Gue peduli lu cuma bacot doang, gue cari tim gue yang hasil riset lebih banyak deh. Iya. Ya makanya dia kan milih itu. Tapi kan setiap orang beda, kan jangan pukul rata semua atasan kita suka satu. Iya, benar. Lo harus lihat atasan lu suka yang mana nih. Oh, dia tipe yang suka. Oh, dia suka yang akademik banget nih. Nah, berarti kita harus kelihatan nonjolin nih sisi pendidikan kita. Pak, saya ngajar loh, Pak. Saya gini loh, Pak gitu. Oh ya bagus ya, saya ketemu profesor ini, Pak. Oh iya gitu kan ya set ya. Oh, gitu caranya. Nah, kadang-kadang orang yang paham itu dia lebih orang yang sadis itu adalah orang yang memahami apa yang disukai atasannya dan dia punya work ethic yang bagus. Itu tuh nggak terkalahkan biasanya. Dan dia tahu momentum. Iya. Itu benar-benar nggak terkalahkan. Dan gue praktekin ke diri gue sendiri. Ya, sekarang tak terkalahkan Mas. Tapi apa yang bercanda. Buktinya aja balik ke divisi yang sama 3 kali. Iya benar sih. Tapi berarti kalau misalkan dari omongan lo yang tadi tuh kan
dari kita juga harusnya peka ya, misalkan ya. Iya Kayak sih. misalkan gue Masalahnya kerja sama siapa nih? Iya. Misalkan gue kerja sama Christian. Mau nggak mau gue harus tahu juga nih apa sih yang Christian suka, apa yang Iya, Christian mau nggak nggak suka. mau. Salah satu cara misalkan kerja jangan kerja aja. Ketika misalkan atasannya mungkin lagi break, lagi ada waktu Iya. ngajak ngomong, Iya. jangan dicuekin. Iya. Kita juga ikut nimbrung lah. Iya. Minimal kita tahu nih, oh dia sukanya seperti apa. Nah itu kan sebenarnya hal yang gue lakuin ya. Tapi terkadang itu orang ngecap itu sebagai kategori apa ya? Menjilat. Menjilat. Iya, iya. Pasti. Tapi kalau menurut gue menjilat itu gue nggak ngerti ya konotasinya. Gue sih selama gue bisa beradaptasi dengan kemauan atasan tanpa menjatuhkan atau merugikan orang lain, menurut gue tuh hal yang sah-sah aja menurut gue. Misalkan gue tau dia suka apa, ya udah nggak ada salahnya gue merubah diri gue tuh sesuai dengan yang dia mau, tanpa perlu gue menjatuhkan orang, tanpa perlu. Sebenarnya kan tuh hal yang baik. Nah kadang-kadang ketika gue ngelakuin itu suka dianggap kayak ngejilat nih atau nyari poin. Nah dan ketika gue dibilang seperti itu, menurut gue nggak ada masalah. Karena balik lagi ya, yang nentuin kan gue udah beberapa kali ya kena proses yang layoff segala macam. Yang menentukan itu, iya, yang menentukan itu sebenarnya ya orangnya, leadnya. Jadi ya hidupnya secara realita aja dan nggak boleh ideal sih menurut gue. Kacamata lo tuh nggak boleh lo pakai untuk di dunia kerja misalkan. Iya. Kalau kecuali posisi lo itu lo di atas ya, itu boleh lah kalau pakai kacamata lo bebas. Tapi ketika lo masih berusaha untuk naik ke atas misalkan, lepasin tuh kacamatanya tuh. Kalau bisa apapun yang lead kita atau atasan kita tuh mau, kita bisa punya gambaran yang serupa lah, kurang lebih seperti itu. Nah kadang tuh orang-orang salah paham. Menurut gue itu cara kita bertahan hidup sih. Nah iyalah. Kalau menurut gue penjilat tuh lebih ke ini nggak sih? Kalau bawain tas. enggak, lebih kayak suka Bluffing. Iya, kayak bluffing gitu. Jadi misalnya, oh iya bapak tuh gini. Iya. Menurut gue yang sebenarnya nggak perlu nggak natural. gitu. Kalau Kayak lebay, terlalu dibuat-buat. kalau misalnya kita sekedar diminta bikin laporan, kita kasih yang bagus, diminta on time, kita datang on time, itu standar kerja nggak sih menurut Iya, gue? iya. Bukan penjilat. Penjilat tuh unnecessary thing yang dilakukan orang. Iya, actually memang betul. Susahnya ini adalah membawa orang lain tuh melihat ke persepsi yang sedang kita lakukan. Iya benar. Kayak nggak semua tuh punya kacamata yang sama gitu. Iya. Tapi actually itu nggak bakal pernah bisa. Karena dalam hidup itu pasti ada yang nggak suka sama kita. Udah pastilah. Orang presiden juga gitu. Sampai hari ini kan ada yang pro, ada yang kontra. Nabi aja, ada yang Nabi aja. pro, ada yang kontra. Jadi ya sebenarnya nggak, selama itu tidak merugikan orang ya nggak usah dipikirin. Itu juga nanti kadang fun fact-nya ya, fakta pahit ya dalam hidup. Kalau kata Thailand kan faktahi dalam hidupnya. Justru yang banyak ngejilat itu lebih cepat naiknya, kebanyakan begitu. Tapi bukan ngejilat ya, maksudnya how to they service their boss itu on the right momentum, on the right way. Pace, ya the right way. Sedangkan orang yang terlalu tekun dengan performance-nya sampai dia melupakan bagaimana cara dia melayani atasan dia, itu malah jadi kurang dirilik. Misalnya kita punya anak buah, terlalu fokus dengan result-nya, tapi dia nggak pernah ngomong sama kita. Iya In benar. some way, kita punya anak buah yang sangat dekat sama kita, meskipun secara performance-nya kurang. Mungkin kita masih bisa objektif, tapi kalau kita sudah banyak melakukan hal dalam hidup kita, biasanya itu jadi bias juga. Kayaknya itu deh yang bedain kita sama mesin ya. Atau kalau mesin itu kan selalu result ya. Iya. Kalau misalkan manusia tuh mungkin result penting, cuman ketika dalam proses itu ada kedekatan, Iya, ada empati yang hubungan-hubungan tuh kebangun. nggak bohong. Iya, itu pada satu saat kalau misalkan momen itu terjadi misalkan ya antara mau naik ke jenjang yang lebih baik atau enggak, pilihan Iya. bahwa dia stay atau enggak, orang-orang yang punya kedekatan tuh yang biasanya muncul di pikiran duluan tuh. Ya pasti. Dan ada effort untuk kayak di antara semuanya gue akan coba memperjuangkan dia. Sebenarnya yang nyebabin orang jadi susah naik karir itu karena dia tidak pernah, bukan tidak pernah ya. Kalau tidak pernah susah kali bahasanya, dia kurang effort untuk menunjukkan hasil kerja dia sih. Jadi dia berharap nanti bosnya juga lihat hasil kerja gua. Ataupun dia berpikir bos gua pasti lihat sih, tapi nyatanya bosnya nggak notice itu juga. Iya benar. Jadi dia butuh effort untuk menunjukkan dia sudah melakukan sesuatu gitu. Karena nggak semua atasan itu juga punya. Karena kan kalau kita jadi atasan kan kacamata kita banyak ya. Kalau punya anak buahnya satu mungkin jelas. Kalau punya anak buahnya banyak Iya. kan ya mungkin, apalagi kalau misalnya udah sampai 30 ya kelihatan nggak kelihatan. Jadi kayak
Ya, tergantung siapa yang paling nonjol, yang paling berani. Dan kalau misalkan juga gue ngelihat karena gue beberapa kali gonta-ganti Mungkin Bu Yunita boleh ngomong dulu deh. Mungkin Gue lagi mencerna karena dulu ya. sebenarnya gue orang yang kayak mesin gitu Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Oh. Gue jadi kayak lagi mencerna, is it necessary to sounding everything that you have done gitu kayak, hah penting ya kayak gue enggak lagi kayak ya udah gue kerja aja. Tapi dia ketolong sama dia perempuan. Yunita ini punya brand image yang kuat. Mungkin gue nggak tahu. ada momen tertentu ya gue bisa mas, tapi gue bukan tipe, kan gue di middle nih Pak ya, gue punya atasan, gue punya tim. Iya. Enggak, gue tuh bukan tipe yang inisiatif kayak apa sih harus, enggak, gue tuh kayak Iya lagi. nunggu lagi kayak ya kalau ditanya aja gitu sekali update. Jual mahal. Nggak, tapi dia mungkin Tapi secara looks dia memang jujur aja ya. Pasti dia jadi menarik perhatian orang. Ya kalau kayak siapa? itu yang di belakang. Itu yang di belakang tuh. Kayak yang di belakang. Tapi kalau gue sih ngeliatnya Yunita tuh case yang khusus gitu loh. Iya, maksudnya Unique dia case anomali itu. nih, anomali. Iya, Nggak lo bisa tuh disamain. Balik lagi kayak tadi gue bilang, kan gue beberapa kali pindah tuh. Jangan disamain. Gua Kalau tuh- dia orang ngomong orang nggak percaya. Iya. Bohong lu. Gue tuh selalu Padahal ngeliat. kontennya sama. Nggak, maksudnya itu lu special case ya. Karena gue lihat dari beberapa kali itu, kan kita ngelihat ya mana yang ke-terminate, mana segala macam. Bahkan di Jujur. momen terakhir gue aja, momen kejadian yang lalu itu aja, orang yang gue anggap top performs Nggak nyanyi juga, nggak selamat juga. nggak selamat. Iya. Padahal kayak misalkan ada isu misalkan ya efisiensi segala macam. Gue biasa mulai ngelis tuh, karena kan gue juga mau selamat kan. Kira-kira kalau kita listing nih dikurangin berapa orang, gue urutan keberapa sih yang kemungkinan. Misalkan kalau yang tereliminasi 5, gue di peringkat ke-4 aman gue. Gue mulai ngelis tuh. List pertama gue misalkan ada 1 nama, dia yang kena. Terus gue kurangnya apa ya segala macam. Kenapa yang dipertahankan tuh orang-orang Terus dari yang analisa lo apa? ya itu. Karena pada saat yang top perform ini adalah dia tuh kerja aja misalkan. Iya. Datang kerja, istirahat, sholat kan dia kan pulang. muslim, ibadah, balik lagi ke meja. Jadi kita tuh punya ada satu momen kalau misalkan istirahat tuh suka ngumpul, Ngomong makan minggal, siang, ya, minggal minggal. segala macam. Isiannya juga nggak ngomongin kantor, Iya, ngomong bebas loh. lah. Tapi yang dipertahankan itu Iya. yang sering ngomong itu loh. Itu. Nah itu kan aneh, maksudnya kayak oh ternyata, dan gue juga belajar, Emosional ya? iya. Dan gue tuh salah satu contoh orang yang berevolusi misalkan dari kerja, iya. Prabu revolusi. Maksudnya Maksud berevolusi dari Lu cara bayangin dia kayak dari embrio. enggak dong, emang Pokemon. Maksudnya pola pikir gue berubah ya. Dari mulai kan kayak gue karena basic gue kan gereja, gue tuh Yes. kayak kerja baik. Kalau kerja baik maksimal outputannya ternyata juga bisa baik. Iya. Gue coba lakuin itu. Ternyata kerja baik tuh enggak Nggak juga. juga. Selalu outputnya baik. Kerja secara cepat, tepat atau segala macam Nggak juga. enggak juga. Nggak Nah, juga. baik lagi. Kalau misalkan kata teman-teman IT gue itu, dia punya satu istilah sebenarnya yang sering banget gue pakai. Kerja itu jangan keras, tapi cerdas. Yes. Kalau keras itu tuh lu fokus ke satu hal, Iya. ke pekerjaan lo. Tapi kalau kerja cerdas itu, selain pekerjaan lo beres, ini kan ada mata-mata yang ngeliat di samping lo tuh. Itu juga yang harus lo reach Banyak, gitu loh, iya, yang lo banyak. harus jangkau segala macam. Karena balik lagi pengalaman ya, yaitu menurut gua result pun ya mungkin jadi salah faktor pendukung ya, tapi banyak kok dari yang gue lihat. Gue suka lihat orang yang punya relasi yang baik dengan orang-orang, bukan orang-orang biasa ya, orang-orang kunci. Itu tuh orang-orang kunci. Oh yang pegang wewenang lah. Ya, Iya. bukan cuman on the top leader. Dia kuasain Sekitar. semuanya, sampai bos-bos kiri kanannya semua. Itu biasanya lebih lama hidupnya gitu. Iya. Dan dia kadang sampai muncul istilah lebih enak jadi orang ring 1 aja dibandingin lu harus jadi yang tingginya. Atau Oh. Oke. Iya. Yang berada di ring Iya, satunya. tetap meskipun bosnya berganti dia di situ aja. Itu seru tuh, Iya. karena nggak menjabat, stresnya nggak Iya, dapet, cuma bener. Iya dia kayak mainnya di situ ST aja kan aman. Lalu ditangkap kan? Ini orang nomor 1 dia. Tapi bener sih, itu kebanyakan yang kayak gitu tuh yang banyak ngomong. Iya. Yang banyak ngomong lah, yang Pokoknya misalnya ngomong bosnya penting nggak udah penting. bapak duduk aja, selesai masalah ini. Wis, langsung dia seneng. Iya, bener. Senang dia. Wis, tenang ada. Iya, kita benar. nih. Sat. Tapi bapak tantangan ya. Tenang. Bener sih. Tapi aman. Jadi sebenarnya
Apalagi kalau dia kerjanya keras juga. Wah, itu gila. Orang kayak gitu tuh kayak tak terkalahkan. Tapi sebenarnya bukan masalah kalah menang sih. Tapi poinnya kan benar kalau ngambil kata Randy itu survive. Iya, Sebenarnya itu act survival. of survive-nya begitu. Semua orang juga pengen selamat lah. Iya. Kecuali kalau lu punya material pekerjaan secondary job yang udah Iya, semapan ya, bener. mungkin jadinya bukan cari duit, jadinya mungkin Ya, ngisi pelayanan, servis aja. kesibukan. Iya. Kalau orang udah kayak gitu kan, penting tulus bosnya mau ngomong apa aja dia kayak, ya udahlah suka-suka lu, kalau nggak suka ya ganti gua, Iya benar. gitu. Tapi gue ada di momen itu meskipun gue nggak punya backup pekerjaan sih, Pak. Kayak ya udahlah terserah. Tapi kan faktornya banyak yuk. Maksudnya Iya. kalau kayak aku kan udah menikah, jadi mungkin Oh iya, mikirnya benar-benar. banyak. Kalau Ya sih, nggak ada yang gue pikirin Iya, kayak diri gue. mohon maaf nih. Kalau baru yang nikah sendiri nih, tapi kalau besok nih, kalau anda udah punya anak 3 apa 2 kan mulai, atau 1 kan mulai. Iya mulai. Iya benar-benar. nih, Aduh susu, pampers. Iya kan, sekolah yang harganya 10 juta, mungkin kan moles, ya kan, mulai Benar, banyak benar, tuh. benar, Gitu. benar. Kalau dia mau nikah juga, nah, mulai mikir nih, aduh gimana nih? Coba Boleh nggak nggak? sih di spill di sini? Udah, Oh, udah. Udah kapan? Enggak, belum ya. Nanti kan kita mau bikin episode yang persiapan nikah. Oh iya, Iya. apa kita podcast di pelaminan? Ngapain? Ini? Tiba-tiba orang lagi nontonin. Bingung. Selamat datang di satu meja banyak cerita. Boleh. Jadi gitu, apa? Sampai di mana? Ya itu, jadi Apa itu? bingung kan gua. Yang tadi. Intinya dia harus, ya itu act of survive tadi. Gak ada masalah sih. Tapi balik lagi kan pertanyaannya, apa sih? Balik ke podcast pertama itu kan kenapa naik cepat tuh salah atau enggak ya? Apa namanya? Ya kan, mesti kenapa ada orang-orang yang seperti itu juga kan? Ya sebenarnya balik lagi sih kalau kita pikir-pikir ya, itu kan semuanya balik ke kita ya, pilihan kita. Bener. Kalau gue cuma nanya sih, lu enjoy nggak dengan apa yang lu kerjain? Ini yang paling penting. Gitu. Jangan sampai kita nggak enjoy. Tapi emang ada pak orang yang enjoy dengan kerjaan? Iya. In this era, Nah, makanya I don't think so. makanya kita harus belajar untuk membuat memaksa bukan membuat ya, memaksa pekerjaan yang kita lakukan itu jadi suatu hal yang menyenangkan. Karena nggak semua pekerjaan itu selalu menyenangkan buat kita. Contohnya seperti apa? Contoh, ini kan gue di fungsi sekarang tuh humas lah kita. Kan kalian tahu sendiri background gue kan HR. Iya. Terus tiba-tiba gue jadi orang yang harus ngomong di depan umum. Ya, bener-bener. Nah, memaksa diri untuk melakukan itu supaya enak apa? Kita kenalin diri kita juga. Oh, gue suka kalau gue tuh bisa bermanfaat buat orang lain. Oh, gue suka nih kalau ada diri gue nih, sebagian kecil diri gue nih suka kalau tampil di kamera misalnya. Ya udah, gue akan maksain, tolong foto saya yang bagus ya, atau apa. Nanti gue fotonya cukup memberi reward kepada diri gue untuk memberi makna sebuah pekerjaan itu kan. Meskipun secara humasnya gue juga gak suka. Ngomongin tata kelola deh, coba lu. Mama nggak lu bingung kan? Apa emang GCG. tata kelola Pak? GCG. Pasal-pasal apa? Inventarisasi semua dokumen. Iya. Tapi in good size-nya kita lihat apa? Oh, dengan tata kelola yang baik itu apa sih fungsinya? Oh, bisa nyelamatin banyak orang. Oh, dokumen lebih rapi. Oh, ketika orang lagi kasus nyari butuh dokumen lebih gampang. Bisa nyelamatin dia supaya ketika menghadap ke kejaksaan nggak bingung. Ya kayak gitu gitulah. Dengan pekerjaan seperti itu kan bisa nolong dia minimal nggak di penjara 2 tahun, mungkin jadi 1 tahun. Ada keringanan. Berat. Ya, tapi maksudnya kan ketika kita memberikan makna dalam pekerjaan kita, maka kita bisa mengubah rasa yang nggak suka itu menjadi suka. Jalan. Kuncinya di makna. Jadi kayak gue lagi memaksa diri gue nih value-nya apa nih pekerjaan ini gitu. Meskipun gue nggak suka. Jadi ya lama-lama enjoy aja sih. Nggak tahu sih, mungkin kalian bisa coba juga sih. Gitu. Kalau lu ada? Gua ada nih, ntar gua ngomong. Lo ngomong dulu. Kalau misalkan gua nggak enjoy dengan pekerjaan gua, enjoy sebenarnya saat ini kan enjoy. Mungkin ada momen jenuh misalkan. Gue cari hal lain di luar kerjaan gue itu yang buat gue enjoy misalkan. Gue suka interaksi dengan orang, contoh. Jadi tiap hari itu gue selalu masuk kantor. Biar masuk kantor. Iya, jadi Enggak, dia kan ada jadwal kan. Ada jadwal, misalkan. Jadi keinginan buat masuk kantor tuh lebih tinggi misalkan, karena ketemu sama orang, berinteraksi segala macam. Jadi kalau misalkan kerjanya lagi jenuh, bisa kita alihkan fokusku, misalkan ngobrol sama orang segala macam. Sebenarnya kan itu cara kita untuk nikmatin kan, karena pekerjaan juga menurut gue ya gitu-gitu aja. Walaupun awalnya kita suka, cuman terkadang kalau menurut gue ada masanya tuh di mana
kita bisa nggak enjoy gitu loh dengan pekerjaan kita. Mungkin kalau gue tuh paling nggak suka rutinitas yang berulang. Iya. Misalkan kita kerjain nih, awalnya enjoy tapi udah ada kerjain setahun 2 tahun kan kayak Ya, lama-lama mau iya lah. mau ngapain. Nah itu kan mau nggak mau kita harus cari cara lain kan, Iya, gimana tetap membungkusin ini sebagai pekerjaan yang menarik buat gua Iya. gitu. Yunita? Kalau gue ya, sebenarnya karena gue orang marketing ya, jadi pekerjaannya tuh Menyenangkan. enggak Ini juga. beda-beda kita ya, BTW ya. Iya. Beda. HR, gue produk, lu Marketing. Kalau secara project kan tiap project tuh beda-beda ya. Ada project A, sifatnya beda gitu. Tapi rutinitasnya tuh sama, audiensi lah, closing deal, bla 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 bla. Sebenarnya kalau dibilang buat booster semangat kerja, gue dari dulu ya Pak, dari zaman kuliah itu cuman berpenampilan aja sih. Gue kayak nggak tahu kalau ke kantor tuh pakai baju Harus cakep gitu. yang harus stunning. dia kayaknya lebih main, dia kayak lebih main visual deh. Gitu loh gue. Ya mungkin karena dia mengalihkan, jadi dia branding dirinya bagus gitu. Karena dia selalu itu yang menyenangkan hati dia. Iya, gue kayak kalau gue pakai baju yang gue suka, yang Iya. emang bener-bener, aduh ini look nice on me gitu. Yes. Gue kayak pergi kerja, gue terabas nih. Mau ketemu klien berapa? 10 klien ayo gitu. Berarti lu juga sekalian ceritain dong, selain visual apa aja yang lo udah rubah dari lingkungan kerja lo yang bikin lo nyaman? Meja. Itu meja Iya, pink, meja pink, Kan, meja itu kan pink. salah satu. Barang-barang pink, meja Iya. pink, terus kerjaan harus terorganize, Iya, iya, bikin iya. apa monitoring sheetnya lebih bagus, terus Iya. kayak ya udah gue kayak the main character of the drama aja, kayak gue harus melihat. Bener kan ya? Gue melihat nih, gue suka buka Pinterest ya, terus gue cari kayak lady boss, boss girl gitu, terus ngelihat Oh. cewek-cewek sibuk dengan gue harus kayak gini, gue harus profesional kerja, jadi kayak nggak mau kerja tuh teori doang, harus bener-bener satu-satu gitu sih. Ya, Walaupun pikir, orang lain ngeliat meja dia mungkin kayak apa nih, karena temen gue siping banget. Iya, terlalu merah muda. Kayak bully dia aja. Tapi kan itu kan maksud gue, tapi kan itu buat personal iya gue bener dong. kan. Selama lu selama bisa perform, lu mau rubah meja lo jadi kebun binatang juga nggak masalah. Ini aja mau gue ganti Tapi kursinya. fun fact-nya, itu orang-orang yang on the top tuh memang punya hobi yang aneh-aneh sih biasanya sih. Punya bukan hobi ya, tapi sesuatu yang unik. Sesuatu yang memuaskan Batin dalam ya? diri dia kali, Batin batin Iya dia. kan? Iya sih. Ini aja mau gue ganti nih warna pink. Iya, nanti episode berikutnya. Tiba-tiba tuh. Nah itu Warnanya pink. 45 menit guys, 45 menit guys. tadi apa ya? Balik lagi dari nol. Berarti masing-masing orang tuh punya caranya kan, Ya, cara. untuk membuat pekerjaan itu menyenangkan. Booster. Ya menurut gua tuh itu suatu hal yang harus dimiliki untuk dia survive di pekerjaan dia sih. Memang harus. Kalau enggak, ya makanya nggak heran ya kalau orang ada yang bertahun-tahun di karir yang sama ya, kan itu juga kali ya dia. Ya. Bisa dibilang mereka udah demotivasi nggak sih? Pak? Iya, tapi kalau keluar kan butuh duit. Gimana? Butuh duit, butuh skill baru, Iya. butuh adaptasi, itu capek banget. Sebenarnya ada orang yang nggak punya skill juga ada. Yang penting ada orang yang survive ya. Gue lihat tuh, yang penting asal suka ngomong sama bos aja. Iya bener, ada. Di mana tuh aku melihatnya ya? Aku belum pernah lihat. Kayak Ada orang yang Di- tidak punya Coba. kemampuan. Di masa lalu mungkin pernah lihat. ada. Ada banyak nggak punya skill tapi punya kedekatan dengan bos, selamat. Tapi itu skill loh. Iya Siapa ya? Waktu itu siapa yang ngomong ya? Waktu itu ada, gue sempat diskusi sama, kalau nggak salah Christian deh atau siapa. Ini bisa kena semua nih nanti nih. Iya, kayak kita lagi Maaf ngomong ya, kan, kayak aduh, ini dia nggak cuma punya skill. podcast. Skill itu kan banyak ya, ada hard skill, ada soft skill segala macam. Soft skill. Menurut gua, skill untuk dekat dengan Atasan. atasan Soft itu juga skill. sebenarnya butuh skill. Iya, bener. Cara lo buat adaptasi, cara lo buat Iya. ngomong, Iya. ngomong lo manis. Kalau misalkan dibilang lo nggak ada skill, tapi dia yang bertahan, Iya. sedangkan orang lain nggak bisa ngelakuin apa Dan yang dia gue lakuin. sendiri dia masih di jaringan ring 1 sampai Iya. hari ini. Nah itu kan, Meskipun nggak solutif. Enggak juga, enggak berani ya. Nanti gue yain nanti masuk di kamera. tapi kan itu balik lagi ke yang tadi lo bilang kan. Tadi kan balik lagi ke bilang, mungkin skill yang dia punya itu sesuai dengan apa yang bosnya mau. Iya. Ya, Kayak match dia, aja dia gitu loh. menyesuaikan. Oh, iya, bener. Jadi, apa yang misalnya bosnya lagi butuh ini, dia langsung cut. Nah, Iya, Bosnya misalkan lagi, bosnya ah, butuh ah. respon cepat. dia cepat. Cepat, set, Ah. cepat. Meskipun kerjanya mungkin Iya. enggak penting. Bener-bener. Mungkin bosnya cuma butuh teman atau Kayak lagu asisten. Jumbo selalu ada. Jadi dia selalu ada ketika Tiba-tiba jumbo, Gue tiba-tiba liriknya gimana jumbo sih? mana? Gak ada gitu. asal Kalau ngomong. nanti Kena copyright gak? Enggak ya? Nggak tahu, nggak maaf ya. Lanjut. Ya gitu, jadi balik lagi apa mengenai orang naik karir,
Tadinya sampai lupa gue topiknya apa sih? Naik karir cepat itu baik atau Oh, enggak? baik atau Kemudian enggak. cara-cara untuk naik kerja, naik Sebenarnya karir. udah ceritain banyak loh sebenarnya ya. Perasaan gue yang minum kopi Gerald yang ini. Tapi kan udah dapat point of view-nya ya. Banyak. Iya. Lo dari point of view yang di atas, gue dari point of view yang di bawah. Iya. Secara hierarki organisasi ya. Iya. Kayaknya harus closing deh. udah bosan orang nonton nanti. Biasanya lo ada kata-kata itu Iya, closing. Oh iya. Kata-kata closing. dari Nita berarti. Oh, dari Yunita. Find good in everything Oh, we do. iya. Apa-apa? Indonesia. Masih gua. Indonesia. Pakai bahasa Korea lo deh. Jujur Ya, pokoknya intinya masalah karir itu tidak ada yang cepat, tidak ada yang lambat, tapi yang tepat. Dan untuk bisa berkarir yang baik, ya kita harus menemukan sesuatu yang baik di setiap hal yang kita lakukan dan kita kerjakan. I think that's all from us. Oke, makasih buat hari ini yang sudah nonton episode kali ini. Ya, tampaknya pembicaraan yang seru ya. Cuma waktulah memisahkan kita. Apa sih? Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video kita. Dan terus saksikan. Bisik banget sih. Wah, alarm. Pas. Jangan kelamaan. Tiba-tiba ganggu aja. Oke, itu aja. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. 1, 2, 3. Bisik banget.